Oke, kita akan bahas lanjutan dari materi pipa seri ya, yaitu tentang pipa paralel. Pada pipa paralel, sistem perpipaannya atau jaringannya saya modelkan seperti ini. Misalkan ini ada pipa A, ini ada pipa B gitu ya. Kemudian dia nyambung di titik 1 dan titik 2. Jadi nanti dari sini ada fluida masuk, kemudian akan bercabang, ada yang lewat pipa A dan ada yang lewat pipa B. Kemudian dia akan bergabung kembali, kemudian keluar dari sisi yang satu lagi ya. Nah, persamaan-persamaan yang perlu diingat di sini untuk persamaan debit ya. Debitnya kalau kita lihat di sini V dot ya, yang masuk ke sini itu nanti dibagi dua, jadi ada A dan B. Otomatis persamaannya akan berubah menjadi V sama dengan V dot A plus V dot B gitu ya. Sorry. Jadi V dot sama dengan V dot A plus V dot B. Yang selanjutnya untuk apa ini namanya pressure drop atau head loss itu ya. Jadi delta P antara 1 dan 2 yang lewat A itu akan sama dengan delta P antara 1, 2 yang lewat B. Ini menyatakan bahwa delta PA sama dengan delta PB. Sehingga kalau kita ngomongin head loss, maka head loss A sama dengan head loss B, begitu kira-kira ya. Jadi ini sedikit berbeda dengan yang kemarin kita lihat punya pipa seri ya. Kalau pipa seri kemarin mungkin saya recall aja sedikit ya. Untuk yang pipa seri, karena pipanya begini, A, B, begitu ada masuk 1, 2, 3, dia keluar lagi. Di sini untuk debitnya VA, V dot A ya, sama dengan V dot B dan sama dengan V dot. Tapi untuk pressure drop atau head loss itu delta PA plus delta PB sama dengan delta P total gitu ya. Dan head loss-nya pun sama, head loss A plus head loss B sama dengan head loss total gitu ya. Ini beda ya. Nah, ini bedanya antara yang seri dan paralel. Saya taruh di sebelah sini. Oh, sama aja ya makan tempat ini. Ntar saya pindahin supaya nggak makan tempat. Ini pindah ke sini lah. Nah, ini yang pindah ke sini. Oke. Oh, ada yang nggak ke bawah ya. Nah, ini delete aja. Ini kita tambahkan begini. Terus ini apa nih? Oh, ini. Kemudian VA, VB. Oke, sip. Ini ya. Nah, sekarang kita bahas yang pipa paralel. Terutama kita bahas skenario-nya ya, skenario soalnya. Jadi skenario soal kira-kira ada 3 ya. Yang pertama diketahui misalkan V dot A gitu ya, atau V dot B.
biasanya juga soalnya gambarnya kurang lebih kayak begini. Coba gambar dulu. Misalkan ada sebuah reservoir gitu ya. Ada dua, yang atas ini yang bawah. Nah, reservoir yang atas ini mengalirkan air ke yang bawah lewat dua pipa ya. Ada pipa A dan pipa B ya. Terus tinggi elevasi ya, beda elevasi antara kedua permukaan tersebut diketahui. Misalkan di sini disebut dengan delta Z gitu ya. Terus ini titik 1, ini titik 2 begitu ya. Nah, nanti selain itu ada beberapa parameter yang diketahui gitu ya. Biasalah yang diketahui dA, dB, LA, LB, epsilon A, epsilon B, rho dan mu. Ini udah diketahui. Itu ya kira-kira. Dan dari skenario yang satu, ini nanti yang ditanyakan V dot ya, V dot totalnya. Kemudian ya tergantung yang tadi diketahui V dot A atau V dot B. Kalau yang diketahui V dot A berarti yang ditanyakan V dot B gitu ya. Jadi salah satu V dot yang belum diketahui pasti nanti akan ditanyakan. Dan yang satu lagi adalah delta P atau head loss. Ya. Itu skenario soal yang pertama. Kita langsung masuk ke solusinya. Bagaimana kira-kira jalan penyelesaiannya ya. Kalau kita lihat ketika kita sudah punya V dot A atau V dot B ya. Ini kita misalkan saja yang diketahui adalah V dot A, berarti yang dicari adalah V dot B ya. Jika V dot A diketahui, maka di sini VA dikali AA, dan VA pasti bisa dihitung karena VA adalah V dot A dibagi dengan AA, di mana AA sendiri ini adalah VDA kuadrat per 4. Nah, kalau kita lihat di sini DA diketahui, maka AA bisa dapat. Jika AA dapat, V dot A sudah ada, maka nilai dari VA ini bisa didapatkan. Nah, selanjutnya jika VA sudah didapatkan, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menghitung nilai Reynolds number A. Ya, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah rho dikali VA kali DA dibagi dengan mu. Ini sudah ada, ini sudah ada, ini ada, Reynolds number bisa kita dapatkan. Jika Reynolds number sudah didapatkan, selanjutnya kita akan mencari nilai epsilon per D untuk yang A. Dua-duanya sudah ada, epsilon dan D-nya, jadi kita nanti dapatkan nilai epsilon per D, dan ketika ini sudah didapatkan, maka kita tinggal menggabungkan ini untuk mencari nilai FA dari Moody chart misalkan ya. Sebenarnya Anda bisa mencari lewat Colebrook ataupun Hallan ya, silakan. Nah, setelah kita dapatkan ini, kita masuk ke halaman selanjutnya. Ya. Kita tahu dari persamaan persamaan apa tadi? Pressure drop ya. Kita tahu bahwa HLA sama dengan HLB untuk kasus pipa paralel. Ya. Di sini kita bisa tulis FA LA per DA dikali VA kuadrat per 2G. Sama dengan FB LB per DB dikali VB kuadrat per 2G. Ini ya. Kemudian kita inventarisir mana saja yang sudah diketahui. Ini sudah semua ya untuk yang A.
Untuk yang B yang sudah diketahui hanya ini, ya. Sehingga nanti, nah ini sama kayak yang tadi ya, sama kayak yang kasus kemarin yang tentang pipa seri ya, yang ada angkanya nanti kita sederhanakan menjadi konstanta. Nah ini akan menjadi konstanta sama dengan, nah yang ini semua akan menjadi konstanta nih, yang 3 ini ya. Jadi ini nanti ada konstanta dikali dengan FB dan VB kuadrat. Di sini kalau kita lihat, kita bisa mencoba untuk menebak ini ya. Nah, itu seperti yang kemarin. Jadi kalau ada 2 yang nggak diketahui, terus kita harus nebak salah satu, kita coba tebak yang ini via Moody chart ya. Tebak via Moody chart. Daerah Holy Turbulent ya. Nah, begini. Karena apa? Kita sudah tahu nilai epsilon per D-nya ya. Nah, epsilon per D tadi yang A sudah dapat, kita punya epsilon per D yang B juga, karena epsilonnya sudah tahu, D-nya juga sudah tahu. Jadi dari sini kita bisa tebak ini. Nanti kalau kita sudah tebak nilai FB-nya, maka dengan sendirinya persamaan ini akan menjadi C, kemudian sama dengan C dikali VB kuadrat. VB-nya udah bisa kita dapatkan nanti nilainya ya. Nah, setelah VB didapatkan, seperti biasa kita cek Reynolds number B-nya. Ya, kita bisa hitung Reynolds number B karena apa? Karena rho VB dB per mu. Kita sudah punya semua nilainya. Ya, sudah punya semua nilainya sehingga bisa kita hitung, dan setelah kita hitung, ini kita cek di diagram Moody. Untuk apa ya? Untuk sama kayak yang skenario nomor 2 ya di pipa seri. Jadi nanti kita cek di diagram Moody itu apakah nilai Reynolds number-nya ada di daerah Holy Turbulent. Kalau tidak di sana ya berarti kita hitung ulang, dan perhitungan ini kategorinya iteratif. Ya. Jadi iteratifnya di sini. Di bagian VB ya. Jadi kalau ini iteratifnya di VB, nanti kalau VB-nya sudah menghasilkan nilai Reynolds number yang sama dengan yang, atau yang dekat lah ya dengan yang sebelumnya, terutama nanti nilai F-nya ya. Jadi kalau nilai, kan kita cek di diagram Moody daerahnya masuk Holy Turbulent atau tidak. Kalau tidak, pasti dia menunjukkan nilai F yang baru ya, FB yang baru. Nah, nilai FB yang baru ini dekat nggak dengan FB yang tebakan ini? Dibandingkan ya. Kalau dekat ya perhitungannya boleh dianggap selesai, tapi kalau masih jauh ya kita harus lakukan perhitungan berulang-ulang ya. Intinya perhitungannya seperti itu. Oke ya, itu skenario yang pertama kasusnya. Kemudian kasus yang kedua yang diketahui adalah nilai debit ya, debit total. Yang ditanyakan atau dicari, kalau yang tadi yang ditanyakan atau dicari adalah itu. Nah, sekarang yang ditanyakan atau yang dicari adalah V.A, V.B, dan delta P atau HL. Gitu ya. Nah, solusinya bagaimana? Yang pertama kita buat dulu persamaan debitnya ya. Jadi persamaan debit di sini V total sama dengan V.A ditambah dengan V.B. Nah, V.A sama V.B ini kemudian kalau kita lihat V.A
total ini ada angkanya, kita masukkan dia sebagai konstanta. V dot A ini kita tulis VA dikali AA plus VB dikali AB. Kalau kita lihat yang sudah ada angkanya pasti A-nya ya, karena nilai diameternya sudah diketahui. Nah, di sini yang sudah ada angkanya saya ganti jadi konstanta saja ya. Saya tulis C. Kemudian ini C dikali VA gitu ya. Ditambah C dikali VB. Saya ubah dulu warnanya jadi biru. Yang ini ya, oke. Nah, kita sudah punya persamaan ya dengan dua parameter yang tidak diketahui ya. Ada VA dan VB yang nggak diketahui. Ya apa, nanti kita biarkan dulu. Kita buat satu persamaan lagi dari persamaan head loss. Ya. Kita tahu bahwa HLA sama dengan HLB. Begini ya. Kemudian kita tulis FA LADA VA kuadrat per 2G sama dengan FB LB DB ya, VB kuadrat per 2G. Kita inventarisir apa saja yang sudah diketahui. Seperti biasa ya, LADA 2G ada, LB-DB 2G ada. Kemudian kita tulis yang sudah diketahui sebagai C ya. Ini konstanta dikali FA VA kuadrat. Kemudian yang sebelah kanannya C dikali FB VB kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan persamaan yang ini, seperti biasa ini, FA sama FB harus kita tebak. Ya, ini nanti tebak dulu. Tebak via Moody chart. Pada daerah politurbulen. Seperti biasa ya. Nanti setelah itu ditebak, maka kita punya persamaan CVA kuadrat sama dengan CVB kuadrat, karena FA dengan FB-nya pasti sudah menjadi angka ya. Kalau kita lihat lagi, persamaan ini masih bisa disederhanakan. Nanti kita punya hubungan antara VA dan VB gitu ya, sama dengan C gitu ya dikali VB. Nanti persamaan yang di sini kita substitusikan salah satunya ke sini dan kita akan dapatkan ya C sama dengan VA-nya nanti kan akan berubah menjadi VB ya. C dikali VB gitu ya. Kemudian ditambah dengan C dikali VB juga. Nah, kalau sudah begini, VB-nya pasti bisa didapatkan. Ya. Itu kira-kira untuk mencari nilai VB dari kasus yang kedua ya. Nah, ini belum selesai karena nanti apa? Si VB ini harus kita gunakan untuk menghitung RB, dan RB nanti REB ya, Reynolds number B, dan Reynolds number B ini
nanti harus dicek di diagram Moody. Sama kayak kasus yang sebelumnya. Nanti kalau misalkan dia menghasilkan FB baru, gitu ya. Ini menghasilkan FB baru. FB-nya harus diklarifikasi sama nggak dengan FB tebakan tadi. Kalau nggak sama ya harus dihitung ulang, gitu ya. Dan nanti di situ untuk VA-nya, untuk nilai VA bagaimana? Misalkan VB tadi sudah didapatkan. Nah, untuk VA-nya ya tinggal ambil dari persamaan yang ini. Kan ada persamaan yang ini nih. Nah, jadi kalau VB-nya sudah tahu, nilai VA-nya bisa dapat dari situ ya. Kita bisa tulis di sini VA sama dengan CVB. Oke ya. Nanti VA dapat, REA juga dapat. REA cek lagi di Moody chart. Sama kayak yang tadi ya. Itu skenario kasus yang kedua untuk pipa paralel. Skenario kasus yang ketiga itu yang diketahui adalah delta P atau HL-nya. Kalau delta P atau HL-nya diketahui, maka yang dicari atau ditanyakan adalah V.A, V.B, dan V. totalnya. Oke, langkah penyelesaiannya kita tulis dulu persamaan head loss-nya ya, karena yang diketahui adalah head loss. HLA sama dengan HLB, gitu ya. Dan head loss-nya ini sudah diketahui. Kita tulis saja salah satunya adalah konstanta, begitu. Sama dengan FB, LB, LDB, VB kuadrat per 2G. Gitu ya. Nah, di sini kita checklist yang sudah ada angkanya. Kemudian kita ubah ini menjadi C sama dengan C lagi dikali dengan FB dan VB kuadrat. Nah, kalau udah begini kita tahu yang mana yang harus kita tebak. Yang kita tebak lagi-lagi adalah FB. Ini ditebak via Moody chart ya. Nah, setelah itu ditebak, maka kita langsung dapatkan berapa nilai VB. Karena FB-nya akan menjadi sebuah konstanta, akan jadi angka. Ya. Nah, nanti VB dapatlah dia angka tertentu ya. Kalau VB-nya sudah dapat, Reynolds number B bisa kita dapatkan juga nilainya, kemudian ini dicek. Ya. Begitu kira-kira. Nanti kalau udah sesuai hasil ceknya, maka kita bisa hitung V.B langsung. V.B sama dengan VB dikali AB. Langsung ini dapat. Nah, bagaimana untuk yang A-nya? Yang A-nya kita menggunakan persamaan yang sama, hanya saja yang kita isi konstanta itu adalah yang HLB-nya. Ya, karena nilai HLA sama dengan HLB ya. Jadi saya langsung tulis saja ini C dikali FA kali VA kuadrat sama dengan sebelahnya, ini ditebak gitu ya. Dan seterusnya nanti kita akan dapatkan VA, dapatkan REA, ini dicek berapa FA-nya, apakah FA hasil pengecekan sama dengan FA tebakan. Jika sama, bisa langsung kita hitung V.A-nya.
Jika tidak, maka kita harus hitung lagi dengan menggunakan nilai hasil pengecekan ya. Nah, ini iteratif. Jadi skenario soal 1, 2, dan 3 untuk kasus pipa paralel ini semuanya iteratif ya. Beda dengan pipa seri yang sebelumnya kita bahas, ada salah satu skenario yang tidak iteratif. Lebih mudah diselesaikan yang pipa seri. Mungkin itu dulu untuk kasus pipa paralel dan bahasannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.